langsung ke materinya. Jadi sosialisasi MBKM program studi teknik komputer. Nah, khususnya di sini kita ke angkatan 2021 ya, ataupun semester 6 ya, semester genap ini. Oke, nah di sini perlu kita garis bawahi, MBKM yang kita maksud itu adalah MBKM USK Unggul ya. Nah, apa itu MBKM? Nah, MBKM itu adalah Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yaitu program kebijakan dari Kementerian Kemdikbud-Ristek ya, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, di mana memberikan kesempatan bagi mahasiswa S1 untuk mengasah kemampuannya ataupun bidangnya yang terjun langsung ke implementasi dunia kerja. Jadi memberikan kesempatan kepada adik-adik mahasiswa untuk merasakan pengalaman gimana sih kerja nanti dunia kerja yang sebenarnya. Nah, dengan cara apa? Dengan cara mengizinkan beberapa program, ada 8 program untuk diikuti selama masa kuliah. Nah, program ini nantinya akan dihargai ataupun dinilai sebagai konversi MK. Jadi selama adik-adik kuliah di program studi teknik komputer, nah yang dilakukan selama MBKM itu kita hargai sebagai kuliah yang adik-adik ikuti. Namun ada kebijakan dan persyaratan yang harus ditetapkan ya. Kegiatan apa yang diambil, kemudian kompetensi apa yang harus dilakukan. Nah, itu nanti ada kebijakannya sendiri ya. Oke. Kemudian ada satu lagi nama USK unggulan ataupun USK unggul. Nah, ini sama seperti program MBKM dari kementerian ya, Kementerian Ristek Dikti. Programnya sama-sama MBKM. Yang berbeda apanya? Kalau yang MBKM kementerian itu fundingnya, pembiayaannya itu dari kementerian. Sedangkan yang USK unggulan itu pembiayaannya dari internal USK dan pemantauannya juga harus dari USK, di mana adik-adik mendaftar langsung ke websitenya USK unggul ini. Oke. Kemudian terkait pelaksanaan konversi juga sama seperti kementerian. Kita juga diakui. USK tidak akan mengakuisisi program yang adik-adik lakukan ini sebagai MBKM. Misalnya 19 SKS, nah itu tidak akan bisa diakui. Jadi minimal itu 20, 20, 21 ataupun 23. Nah, yang diakui konversi itu hanya 20 SKS ataupun 21 karena perbedaan SKS dan 3 SKS ya. Nah, 23 itu jika adik-adik mau mengambil itu 21-nya kuliah MBKM, 2 SKS yang lagi itu adalah kuliah reguler. Jadi MBKM dan reguler. Oke, nah sekarang kita lihat persyaratannya. Oh, ini nanti aja ya. Oke. Nah, persyaratan khusus untuk PSTKOM ya. Saya tidak berbicara persyaratan untuk yang kementerian, persyaratan yang untuk USK, tapi khusus ke prodi kita. Nah, yang pertama mahasiswa aktif, tidak cuti ya. Kemudian mengisi KRS online. Nah, kemudian difokuskan untuk angkatan 2021 ya, ataupun yang semester 6. Kemudian IP-nya, indeks prestasinya lebih besar sama dengan 2,8. Kemudian punya rekening BSI. Kemudian tidak sedang melakukan hibah sejenis MBKM lainnya. Artinya tidak terikat dengan MBKM lainnya. Misalnya, adik-adik sudah terdaftar di program MBKM MSIB dari kementerian dan sudah dinyatakan lulus. Ini tidak boleh lagi mengikuti MBKM USK unggul ini. Ataupun adik-adik sudah mendaftar sebagai pertukaran pelajar. Bu. Ya? Maaf Bu, cuman PPT-nya belum jalan ya? Ini baru jalan. Ini udah jalan? Ini udah di persyaratan. Oke. Nah, persyaratan saya ulangi ya. Persyaratannya yang pertama, mahasiswa aktif. Pasti ya, yang cuti tidak boleh. Kemudian isi KRS, kemudian angkatan 2021 atau yang semester 6 sekarang. Kemudian IP-nya, indeks prestasinya 2,8, kemudian memiliki rekening BSI, kemudian tidak menerima ataupun melakukan program MBKM lainnya pada semester ini. Baik itu MSIB, pertukaran pelajar, dan lain sebagainya. Kemudian ada persetujuan dari koordinator prodi atau koordinator MBKM dari saya ataupun dari
Pak Khalil. Jadi kalau adik-adik mau mengusulkan MBKM, mau ikut kegiatan yang mana, konsultasi dulu kepada saya. Ya, oke. Kemudian ini ada program individu dan ada program kelompok. Yang program individu itu adalah magang, kemudian pertukaran pelajar, studi independen. Nah, ada yang program kelompok. Program kelompok ini contohnya apa? Ada proyek desa, seperti diikuti oleh Sirajul. Nah, ini harus ada proposal kegiatan ataupun ada dari dosennya yang memberikan deskripsi kegiatannya. Jadi yang bisa adik-adik ikuti sekarang, yang umum bebas diikuti itu adalah yang individu, program individu. Nah, kemudian syarat khusus untuk PSTKOM ya. Nah, ini syarat yang perlu adik-adik perhatikan itu adalah belum pernah konversi 20 SKS ataupun belum pernah mengikuti program MBKM sebelumnya. Nah, ini kenapa kebijakan prodi seperti ini? Walaupun di kementerian itu membolehkan 3 kali. 3 kali boleh mahasiswa mengikuti program MBKM. Kemudian di USK membolehkan 2 kali. Sedangkan program prodi kita, kebijakannya itu hanya boleh sekali. Nah, ini kenapa? Karena mengingat ketersediaan MK konversi yang available untuk bisa kita konversi. Ini sesuai dengan kurikulum, distribusi kurikulum mata kuliah kita. Jadi kita sepakati hanya boleh sekali konversi. Ya. Oke, nah kemudian program apa saja ya? Nah, di MBKM ini ada program MSB, magang bersertifikat, penelitian, riset, pertukaran pelajar, proyek independen, dan proyek kemanusiaan. Oke, ini saya skip saja ya. Pasti adik-adik sudah tahu magang itu apa, riset itu apa, pertukaran pelajar itu apa ya. Nah, jadi saya langsung izin Bu. Ya. Belum jalan ya? Slide-nya belum jalan. Oke. Nah, ini udah jalan ya Bu? Udah jalan. Oke. Saya satu-satu gini mungkin ya. Nggak boleh di slide show ya? Ya Bu, mungkin. Oke. Ini sudah ya? Sudah Bu. Oke, atau saya dari sini aja ya. Sebentar ya. Ini nggak jalan. Enggak jalan Bu. Jalan. Oh, ini ya. Oke. Nah, di MBKM ini ada program 8 program ya. Sebenarnya MBKM itu terdiri dari 8. Yang pertama magang, penelitian ataupun riset, pertukaran pelajar, proyek independen ataupun proyek kemanusiaan, ada kampus mengajar, 2 lagi saya lupa. Yang berkaitan dengan prodi kita itu adalah 5 yang kira-kira bisa dilakukan oleh mahasiswa prodi teknik komputer ini sekitar 5 ini, yaitu magang, riset, pertukaran pelajar, proyek independen ataupun studi independen, dan proyek kemanusiaan. Kampus mengajar kita tidak mengajarkan, jadi saya keluarkan dari program yang akan mungkin kita lakukan. Nah, yang pertama di magang ini, nah mungkin adik-adik sudah tahu ya, magang itu kita ngapain ya? Ya, magang itu kita di instansi, kita seolah-olah kita melakukan pekerjaan real di dunia kerja. Ya. Oke, kemudian yang riset itu apa? Riset itu kita seperti tugas akhir. Jadi ada suatu topik permasalahan, kita lakukan kajian, ambil data, simulasi, dan lain sebagainya, dapatkan hasil, dan kita presentasikan laporannya itu jadi dinilai dihargai sebagai 20 SKS konversi MBKM riset. Kemudian di program pertukaran pelajar. Ini jalan slide-nya. Jalan. Oke. Pertukaran pelajar. Nah, pertukaran pelajar ini ataupun pertukaran mahasiswa ini, mahasiswa melakukan studi banding ya. Misalnya kita prodi teknik komputer. Adik-adik ambil program MBKM pertukaran pelajar. Nah, boleh pertukar pelajarnya itu ke berbeda universitas. Misalnya, adik-adik mau coba ke UI ataupun ke ITB. Ambil mata kuliah di sana selama 1 semester sebanyak 20 SKS. Jadi kuliah di sana, fundingnya dibiayai, akomodasinya semua ditanggung,
Nah, kemudian balik ke sini adik-adik dapat nilai, konversi nilai yang dari sana, mata kuliah yang diambil di sana, konversi ke sini menjadi mata kuliah PSTKON sesuai dengan kurikulum kita. Nah, sejak tahun ini, mulai tahun ataupun semester 6 ini, semester genap ini, USK sudah membolehkan pertukaran pelajarnya itu antar prodi. Jadi tidak harus antar universitas. Misalnya, kita prodi teknik komputer. Adik-adik tertarik mau ngambil mata kuliah di pertambangan misalnya, ataupun di pertanian, yang kira-kira berrelevan dengan kompetensi bidang kita. Misalnya, adik-adik mau TA-nya nanti tentang penyakit tanaman, ya, deteksi penyakit tanaman. Nah, adik-adik berpikir, ini kalau mau penelitian tugas akhirnya tentang penyakit, ya paling nggak sedikit. Nah, jadi boleh siswa ke prodi pertanian itu memadai yang bisa membantu untuk studi penelitiannya nanti. Dan di sana, kemudian balik ke sini. Oke, kemudian program studi independen ataupun proyek independen, artinya mandiri. Nah, di studi independen ini adik-adik kuliahnya itu seperti kursus. Di sini yang kita rekomendasikan itu adalah di Nah, kuliahnya seperti apa? Kemudian lakukan proses pembelajaran, memberikan tugas ataupun latihan, kemudian ada nilai kegiatan di website MKM-nya, kemudian nilai yang diberikan itu kita konversikan ke nilai yang ada jalan. Oke, ingat yang kita rekomendasikan di prodi dan bangkit. Namun tidak menutup kemungkinan kalau adik-adik menawarkan yang lainnya. Mungkin adik-adik ada ketemu program lain yang kompetensinya itu sesuai dengan teknik komputer, boleh. Tidak harus di coding, Coursera, ataupun bangkit. Ini yang biasanya yang sudah jelas kurikulumnya seperti apa dan sudah kita setujui secara mutlak. Ya. Oke. Kemudian proyek kemanusiaan. Nah, proyek kemanusiaan ini kita adalah memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk terjun ke lingkungan masyarakat. Jadi mengembangkan kegiatan secara mandiri, itu dibuktikan dengan proposal ya. Jadi biasanya ini terkait dengan pengabdian dari dosen. Nah, jadi ke proyek kemanusiaan ini tidak boleh dilakukan individu, tapi kelompok. Jadi ada istilahnya gagasannya itu dari dosen pembimbingnya. Ya. Dan begitu pula dengan proyek desa. Kalau tadi kemanusiaan, ini desa, itu membangun desa. Sama, ini juga kelompok ya. Oke, ketujuh itu ada studi independen bangkit. Nah, ini saya masukkan beberapa kurikulum ya yang tahun kemarin 2023. Nah, kalau adik-adik langsung mau ambil program studi independen MKM studi independen bangkit, jadi langsung kita setujui. Ya, kita tidak bertanya lagi karena sudah jelas ini learning plan-nya itu sudah jelas. Misalnya machine learning ya, kurikulumnya sudah jelas. Ini kriteria kelulusan, kriteria assessment, dan contoh transkrip. Nah, sebegitu jelas dan telitinya kurikulum yang diberikan oleh Bangkit sampai transkripnya itu juga jelas ya. Namun untuk Bangkit semester ini sudah tutup pendaftarannya. Jadi kemarin ada satu, nah, sedangkan adik-adik yang lain yang mau studi independen itu boleh. Sekarang ada namanya Binar Academy. Nah, Binar Academy ini saya juga kurang tahu, belum pernah menjejaki kegiatannya seperti apa. Nah, jadi boleh nanti ikut sosialisasi MKM dari Binar Academy. Binar Academy ini adalah startup ya, startup bidang IT yang seharusnya itu sangat berrelevan dengan bidang kita, kompetensinya sangat relevan dengan bidang kita. Jadi kalau bangkitnya sudah tidak bisa, boleh kita ke Binar Academy ini atau ke Decoding atau Coursera.
Oke, sedangkan untuk magang, magang ini prodi tidak menyediakan tidak ada kerjasama dengan instansi manapun, ya. Kita tidak menginisiasi kerjasama. Jadi kalaupun adik-adik mau mengambil program magang, itu cari sendiri instansinya, ya. Prodi tidak menjalin kerjasama. Jadi kalau kita tawarkan magang, boleh, namun sediakan sendiri lokasinya di mana, kegiatannya seperti apa. Oke, ini contoh program usulan yang kita buka untuk MBKM semester ini, jadi PSTkom. Ada magang bersertifikat, ini bisa dilihat nanti di websitenya langsung ya, websitenya MBKM USK Unggul. Program yang pertama magang bersertifikat, kemudian ada penelitian ataupun riset, mengajar di sekolah, proyek desa, studi independen lainnya, magang di Pegadaian Syariah, magang di Andri, pertukaran lintas prodi, studi independen Bidang Akademi, magang di BSI, studi independen Bangkit. Nah, kalau adik-adik mau studi independen seperti Coursera ataupun di coding, pilih di sini, di nomor 5, studi independen lainnya. Kalau adik-adik mau yang Bidang Akademi, itu ambil di nomor 9. Sedangkan untuk riset itu nomor 2, dan proyek desa itu di 4. Nah, 1, 2, dan 4 ini prodi tidak memfasilitasi ya, artinya kita tidak menjalin kerjasama apapun, belum ada topik apapun, dan dosen juga belum ada proyek untuk desa. Jadi ini masih labil ya, tentang deskripsi kegiatan program magang, riset, dan proyek desa. Sedangkan untuk magang di Pegadaian, di Andri, kemudian di BSI, ini memang peruntukannya untuk mahasiswa semua prodi di USK. Namun, kita tidak bisa mengambil resiko. Seperti apa bentuk kegiatan nanti di BSI, di Pegadaian, di Andri, kita belum tahu seperti apa. Ya, apakah sesuai dengan kompetensi untuk mahasiswa kita atau tidak. Tidak mau mengambil resiko nanti di sana mahasiswa kita hanya jadi operator ataupun admin. Saya sudah mencari tahu ke bagian Biro USK, deskripsi kegiatan seperti apa, mereka juga belum bisa menjelaskan. Jadi kita di program magang ini kita tidak menyarankan, karena kita tidak mau mengambil resiko. Istilahnya gini, program studi teknik komputer itu seperti analoginya seperti pohon. Ya, jadi akar-akarnya itu kita harus menjamin akarnya itu kuat, akar bidang teknik komputer. Nah, jadi sedangkan pohon itu kan ada akar, batang, dan dahan ya. Nah, akar-akar itu adalah mata kuliah yang harus mahasiswa ambil di prodi teknik komputer sendiri. Jadi kalau seandainya adik-adik ambil di instansi magangnya di instansi yang belum jelas kegiatannya apa, kita tidak bisa menjamin core mata kuliahnya itu akan terpenuhi. Nanti yang akan malu adik-adik sendiri keluar dari USK lulusan sarjana teknik komputer, tapi hardware software code design-nya nggak bisa. Ketika disuruh di tempat kerja nggak bisa, apa juga lulusan teknik komputer gitu ya. Jadi kita tidak menyarankan di prodi kita tidak menyarankan yang magang seperti ini yang belum jelas kegiatannya itu apa. Ya, kita tidak boleh langsung melepas mahasiswa magang di berbagai instansi, nanti sampai di sana hanya menjadi tukang fotokopi ataupun operator ataupun admin. Mending kuliah reguler saja di kampus yang sudah jelas mata kuliahnya itu sesuai dengan kompetensi yang kita harapkan ya. Oke. Kemudian, nah sekarang terkait dengan konversi MK ya. Apa saya terlalu cepat? Bisa ditangkap kira-kira penjelasannya? Bisa ya. Oke. Sekarang lanjut ke konversi MK ya. Nah ini ketika adik-adik ambil semua program MBKM yang ditawarkan, itu sama konversi MK-nya. Yang pertama ada KKN. Itu sudah ada peraturan SK rektornya, seluruh bentuk kegiatan MBKM itu sudah termasuk konversi KKN di dalamnya. Jadi adik-adik tidak perlu lagi konversi KKN mengikuti KKN tematik yang dilakukan di biro, tidak perlu lagi ke KKN ke daerah-daerah terpencil ya, langsung nilainya sudah bisa konversi. Kemudian MK
Technopreneurship. Ini sudah langsung bisa dikonversi. Kemudian MK tata tulis dan MK metode penelitian. Nah, kemudian sisanya itu adalah MK pilihan bidang peminatan, bidang embedded, multimedia, satu lagi jaringan, ataupun MK pilihan umum. Jadi kalau adik-adik ambil nanti di KRS semester ini, nah di set konversi MK nanti, misalnya adik-adik mau ikut program studi independen Coursera, 20 SKS-nya itu adalah dilihat dari MK ini, mana yang kira-kira adik-adik belum ambil di KRS semester ini. Contoh ya. Contoh, ini saya buat simulasinya. Semester 6 ini MK yang wajib yang sesuai dengan kurikulum ya. Ini kurikulum lama itu masih ada plus lab-nya, itu ada HSC. HSC itu MK wajib. Ya, kerja praktek itu MK wajib. Nah, ini harus diambil kuliah reguler, tidak boleh konversi MK, kecuali ada persetujuan dari dosen. Ya. Nah, yang saya highlight kuning ini wajib diambil. Jadi kalau adik-adik semester 6 ini belum ambil lagi nanti semester depannya. Kemudian MK yang available untuk konversi ada metode penelitian, etika dan profesionalisme, pemilihan umum ataupun pemilihan bidang. Nah, yang umumnya yang mana? Yang bidangnya yang mana? Ini, yang sebelah kanan ini. Misalnya untuk bidang sistem embedded, ada kapita serta, perancangan Internet of Things, sensor dan transducer, mikroprosesor, dan jaring antarmuka. Kemudian untuk yang jaringan, ada sama kapita serta juga, perancangan infrastruktur, komputasi kinerja tinggi, pemrosesan dan simulasi. Kemudian yang untuk multimedia, kapita serta juga, komputasi multimedia, fisik komputer, dan grafika komputer. Nah, jadi sisa 20 SKS-nya itu nanti adalah dari sini diambil, sesuai dengan bidang minat, bidang masing-masing mahasiswanya. Dan sisanya untuk mencukupi 20 SKS-nya di pilihan umum, deep learning, quantum, e-sport, dan expert system. Oke, ini saya punya contoh usulan dari Sarah. Ini Sarah sudah mengusulkan, kemarin sudah langsung registrasi di websitenya USK. Dia mengusulkan metode penelitian, HSC. Nah, HSC ini kenapa dia boleh? Padahal seharusnya itu kan MK wajib yang harus diambil. Dia sudah langsung konsultasi dengan pengampu MK, Pak Mas Duki, dan beliau mengizinkan untuk konversi. Nah, ini boleh diambil. Kemudian MK konversinya ada KKN, pemrograman simulasi, perancangan infrastruktur, komputasi kinerja tinggi, deep learning, dan expert system. Nah, ini Sarah ini dia bidang jaringan ya, Sarah ya, kalau saya nggak salah. Nah, jadi disesuaikan Ya, Bu. MK pilihan dan MK pilihan umumnya sesuai dengan bidang masing-masing. Nah, total SKS di sini 21 SKS. Nah, 21 itu boleh kita konversi, yang tidak boleh 19. Jadi minimal itu 20. Jadi nanti di set, coba di set jumlah SKS di sini pas 20. Kalau tidak bisa 20, 21. Ini agar bisa kita konversi. Ini contoh yang bisa diikuti oleh kawan-kawan yang lain. Kalau mau mengikuti MBKM USK Unggulnya, boleh merefer ke si Ryan ini. Boleh tanya sama Ryan seperti apa. Ya. Oke. Ini juga saya kasih contoh konversi yang bangkit semester lalu. Semester lalu itu semester ganjil ya. Jadi MK yang available juga MK yang ganjil. Jadi disesuaikan dengan bidang masing-masing. Ini contohnya. Yang sebelah kiri itu adalah MK konversi yang diambil pada saat pengisian KRS. Saat isi KRS, ini MK yang dipilih nanti di web. Sedangkan yang sebelah kanan, kolom yang sebelah kanan itu adalah course bangkitnya, sesuai dengan learning path yang diikuti. Nah, jadi misalnya adik-adik nanti kursusnya di IT Automation. Ikuti semua perkuliahan, tugas, assignment yang diberikan, dapat nilai akhirnya itu adalah A. Nah, maka nilai A ini yang akan dikonversi ke Technopreneurship nanti. Jadi di transkrip adik-adik nanti adalah MK konversi ini yang dapat nilainya, bukan mata kuliah yang dibangkitnya, tapi yang sesuai dengan kurikulum kita yang dikonversi ya. Kita cuma dapat ilmunya di sana, di course bangkitnya. Sedangkan untuk nama mata kuliah disesuaikan dengan kurikulum kita. Ini contoh yang lain, proyek desa, proyek Sirajul kemarin ya. Ini contoh konversinya. Ini juga
contoh konversi untuk bidang multimedia. Oke, nah sekarang masuk ke pendaftaran. Kalau adik-adik berminat ataupun tertarik mau ikut ke USK Unggul, daftarnya di sini. Di website MBKM USK Unggul ya. Langsung klik login, kemudian isi deskripsi data diri dan program yang ikuti. Nah, aktivitas mahasiswa dalam sistem ketika adik-adik mendaftar dan sudah dilakukan proses verifikasi, biasanya saya yang verifikasi sudah dinyatakan lulus. Nah, itu harus mengisi logbook harian. Nah, jadi step yang pertama adik-adik masuk ke website-nya dulu, USK Unggul. Kemudian daftar, melakukan pendaftaran, isi biodata dan lain sebagainya. Kemudian input ekuivalensi mata kuliah yang diambil yang sesuai dengan bidang masing-masing, seperti contoh Sarah yang tadi. Kemudian lengkapi data yang diminta, ini harus selengkap mungkin ya. Nomor rekeningnya harus diisi, nama atas nama siapa, nomor rekeningnya ini harus ada, karena ini berkaitan dengan pembayaran nanti. Jadi adik-adik nanti selama mengikuti proses MBKM ini, program kegiatan MBKM ini dibiayai. Kasih funding sebesar 2 juta per mahasiswa. Semua program tergantung masing-masing kegiatan itu sama 2 juta. Kecuali yang untuk pertukaran pelajar antar universitas itu ada transport lebih. Kemudian ketika sudah dinyatakan lulus itu harus mengisi logbook harian, ada pelaporan. Jadi setiap hari itu kegiatannya apa, dari jam berapa sampai jam berapa itu diisi deskripsi kegiatannya. Ini minimal untuk mencapai 20 SKS konversi itu minimal 900 jam. Jadi setiap hari adik-adik kegiatannya boleh tidak harus dilakukan setiap hari, tidak harus 8 jam, namun logbooknya itu harus diisi dari jam 8 sampai jam 6 ataupun jam 9 sampai jam 5, kemudian hari Sabtu Minggu juga diisi saja. Ada administrasinya, untuk kegiatan itu disesuaikan. Tidak harus 900 jam ya, namun di logbooknya itu harus terisi. Logbooknya harus pastikan 900 jam. Kemudian kalau ada tugas tambahan dari dosen pembimbing, biasanya ada capstone project ya, dosennya kasih project yang harus dikerjakan, ini harus dikerjakan buat laporannya. Dan demo kalau dosennya minta demo. Sedangkan yang dari website USK-nya itu hanya minta laporan progres 1, progres 2, dan laporan akhir untuk nilai. Ya, nilainya langsung diinput oleh dosen pembimbing di website-nya langsung. Nah, website-nya itu nanti inline dengan KRS. Adik-adik, ketika nilai sudah diinput oleh dosen, langsung masuk ke KHS-nya nanti. Oke, untuk alur pendaftaran, ini pendaftaran sampai 19 Januari ya. Jadi hari ini sampai Jumat besok ini pendaftaran terakhir hari Jumat. Ya. Nah, setelah daftar itu apa? Saya verifikasi siapa yang layak untuk diluluskan, kemudian yang lulus saya tetapkan pembimbing, kemudian mulai pelaksanaan itu 22 Januari di sistem secara administrasi. 22 itu sudah dihitung logbooknya. Ya. Oke, kemudian alasan kenapa harus mendaftar sebagai peserta MBKM ya. Yang pertama, ini sudah pasti ya. Semua orang itu pengen cuan ya, cari cuan ya. Jadi benefit yang pertama kita punya insentif, kita dapat insentif. Tugas kita hanya belajar, tapi kita dikasih duit, dibayar kita. Tugas kita hanya belajar, padahal itu sudah tugas kita ya sebagai mahasiswa untuk melengkapi syarat kita sebagai sarjana. Nah, jadi insentifnya 2 juta per mahasiswa. Semua individu, semua program individu itu berlaku. Baik itu dia studi independen, magang, pertukaran pelajar, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk yang kelompok, yang proyek desa tadi, ini pembiayaannya itu per kelompok, bukan per individu. Jadi dikasih nanti ke dosen pembimbing. Nah, kemudian benefit yang kedua, setelah kita dapat duit, kita bisa konversi MK. Mungkin kalau kuliah reguler itu susah dapat nilai A ya. Jangan sudah bukan rahasia umum lagi ya. Dapat dosen killer
dapat nilai anjlok gitu ya. Dapat dosen yang baik, dapat nilai baik gitu ya. Nah, sedangkan di MBKM ini cenderung dapat nilainya itu bagus. Coba nanti tanya sama pengalaman sama alumni MBKM yang lalu. Si Rajul, Kesha, dan Lutfi ya. Gampang nggak dapat nilainya? Saya yakin pasti gampang. Cuman belajar online, ikut mata kuliahnya yang studi independen ya, dapat duit, kita bisa sambil ngapa-ngapain yang lain, konversi, dapat nilai A. Tapi harus ingat ya, setiap program yang diikuti itu harus betul-betul serius ya, dikerjakan sebaik mungkin, jangan asal-asalan ya. Usaha semaksimal mungkin, cari ilmu sebanyak mungkin. Oke, kemudian benefit yang ketiga itu mendapatkan pengalaman kerja ya dan riset pada mitra instansi. Nah, ini untuk magang ataupun untuk studi independen. Jadi adik-adik sudah tahu bayangan langsung dunia kerja itu seperti apa. Kemudian benefit yang keempat, nah ini laporannya itu untuk yang riset ataupun magang bisa diadopsi untuk laporan KP ataupun TA. Jadi adik-adik tidak perlu lagi melakukan kegiatan KP, namun hanya melakukan isi KRS, kemudian lakukan persyaratan ADM untuk KP, adopsi laporan magang MBKM-nya ke laporan KP. Nggak perlu lagi seminar dan lain sebagainya, langsung dapat nilai KP-nya. Ya, oke. Terakhir, nah website pendaftaran itu di MBKM SK Unggul, ini saya berikan websitenya. Kemudian kalau ingin bertanya lebih jauh, boleh tanya ke saya, koordinator MBKM Pestekom atau ke Himatekom. Ya. Saya agak kewalahan kalau satu persatu menanyakan. Jadi boleh dikoordinir ada perwakilannya. Jadi ditampung semua, jadi baru tanyakan ke saya. Ya, saya minta tolong jadi Himatekom, mungkin bisa ke Fatur ya, Fatur Rahman ya. Kita koordinir. Kalau satu-satu menanyakan hal yang sama, saya kewalahan menanyakannya. Jadi boleh kumpulkan apa yang mau ditanyakan, nanti saya jawab teruskan ke semuanya, gitu ya. Oke, mungkin sekian pemaparan terkait dengan kegiatan. Boleh kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Nah, bagi yang ingin bertanya silahkan angkat tangan. Nah, ini ada Bang Ajibul Rizky, boleh dipersilakan Bang. Nanya. Oke, makasih ya. Sebelumnya mau nanya masalah ini Bu, studi independen. Bisa nggak kita ngikut studi independen sekali lagi tanpa konversi SKS? Tanpa konversi SKS, ya boleh saja. Berarti Tapi tidak boleh di website MBKM SK Unggul ini, ikut sendiri secara mandiri. Jadi Ajibul semester ini kuliah secara seperti biasa, kuliah reguler, isi KRS seperti biasa, mau ikut studi independen boleh, tapi tidak kita konversi, tidak harus mendaftar di website ini, langsung ke website studi independennya. Gitu. Mau dapat ilmunya maksudnya. Ya Bu, ikut mandiri aja. Boleh. Ikut mandiri boleh. Itu tidak ada kaitan dengan prodi ya, jadi tidak ada surat rekomendasi apapun ya. Yang kita keluarkan surat rekomendasi itu adalah yang konversi 20 SKS. Oke, itu ya. Ya Bu, makasih Bu. Yuk. Oke, baik. Selanjutnya kepada Kak Sarah Arayan. Nah, silakan. Baik, terima kasih. Saya ingin bertanya, Bu. Saya program bangkitnya itu kan baru mulai pada tanggal 24 atau 26 Februari, Bu. Sementara logbook harian USK MBKM kan udah mulainya kan nggak lama lagi. Itu bagaimana saya isinya? Isi saja mulai dari start awal sesuai dengan administrasinya, mungkin bisa sekitar 25 dimulai. Kemudian di set harus 900 jam. Mau berakhirnya sampai Juni ataupun sampai Mei. Yang penting di set pas 900 jam. Jadi dimasukkan hari Sabtu Minggu itu dimasukkan juga jamnya, namun dikira untuk pembuatan laporan. Jadi tidak mengikuti kegiatan bangkitnya, tapi untuk mengerjakan laporan ataupun tugas-tugas.
Itu di Berarti website waktu yang di website MBK USK nanti tanggal 22 Januari tetap isi. Tapi kita belum nggak isi. nggak, jangan langsung 22 Januari, 25 ataupun 26 lah. Jangan pas kali 22. Mungkin akan bergeser ya. Jadi startnya langsung mulai. Kalau Startnya tidak, langsung mulai. kalau tidak nanti durasi 900 jamnya tidak tercukupi. Nanti nggak akan dibayar, Sarah. Kalau 900 jamnya itu tidak masuk di logbooknya, itu fundingnya tidak dapat nanti. Tidak dihitung untuk konversi 20 SKS. Walaupun kegiatan bangkitnya itu agak bergeser. Jadi nggak apa-apa, di logbooknya tetap isi. Tetap isi mulai dari 25 Januari meskipun belum mulai bangkitnya. Ya. Nanti logbooknya diisi ya. Setiap durasinya diisi, isinya misalnya brainstorming kegiatan ataupun studi literatur ataupun di setting aja. Itu administrasi itu, bukan teknis. Teknisnya nanti saat dibangkit ya lakukan course ataupun assignment dibangkit. Sedangkan di websitenya USK itu untuk pelaporan administrasi terkait dengan pendanaan, penilaian. Baik Bu. Dan satu lagi Bu, waktu di salah satu wajib isi itu kan semacam lokasi program. Saya kan studi independen. Berarti isi lokasi program itu lokasi perusahaan berarti? Bangkitnya itu tanya sama si Kesha. Mereka seperti apa isinya? Tanya sama rating sebelumnya. Ya, baik Bu. Oke, tadi si Rajul mau tanya. Rajul ini silakan Bang. Baik, terima kasih Bu. Saya mau tanya nih, tadi di judul PPT awal tuh semester 6 Wah. Nah, di sini kan ada juga nih kawan-kawan dari 22 Bu. Nah, itu apa boleh juga untuk ikut semester 4 ya? Ya Bu. Semester 4 itu belum masuk bidang ya? Masih terlalu dini untuk ikut. Jadi boleh sosialisasi sekarang untuk dapat wawasan untuk semester 5 nanti. Jadi sudah ada persiapan kira-kira mau bidik program yang mana gitu ya. Jadi ada ancang-ancang semester depan seperti apa. Karena itu tadi, kalau kita membolehkan terlalu dini, nanti core MK kita itu nggak dapat. Mau konversi kemana? Semester 4 itu kan masih MK umum semua, MK wajib dan prasyarat ya. Kalau kita konversi, mereka nggak ikut kuliahnya, mereka nggak dapat ilmunya nanti. Ketika keluar dari PSTKOM nanti, lulusan PSTKOM-nya itu nggak kita sebut lulusan PSTKOM, masa ilmu PSTKOM-nya itu nggak dapat gitu. Jadi persyaratan kita itu minimal itu semester 5. Semester 5, semester 6 yang boleh untuk mengikuti program MBKM gitu ya. Jadi boleh ikut sosialisasinya itu untuk pandangan ke depan seperti apa gitu ya, bahan wawasan. Jadi sudah ada bidik nanti mau kira-kira ancang-ancang kegiatan yang mana yang sangat benefit gitu ya. Sebentar saja. Oke, baik Bu. Makasih Bu. Kepada teman-teman lain, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Mungkin lagi 22, apakah ada yang ingin bertanya? Angkat tangan dulu ya. Ini Kak Sarah mau tanya lagi nih kedua kalinya. Silakan Kak. Terima kasih banyak Mbak. Maaf kalau kesannya terlalu banyak pertanyaan. Saya kan mendaftar bangkit itu kan harus melalui Kampus Merdeka pada waktu pendaftaran kemarin. Jadi saya itu terikatnya 2, MSIB Kampus Merdeka sama MBKM USK. Jadi untuk pencairan dan kalau ada pun dibiayain nanti itu fokusnya biayanya oleh Kampus Merdeka atau oleh kampus? Oke, di Kampus Merdeka itu sudah verifikasi lulus? Sudah terima offer Bu. Oke, sudah isi dengan rekening, data rekening? Sudah Bu. Oh, tidak boleh double funding berarti? Dari sana saja berarti, Sarah? Apa? Jadi Kampus Merdekanya saja, Kampus Merdeka yang kementerian. Jadi yang USK ini saya tolak nanti. Usulannya saya tolak, itu tidak boleh double funding. Atau mungkin Kesha ada pendapat lain, seperti apa kemarin? Untuk yang bangkit Bu, kan itu program studi
independen kan Bu. Nah, dari kampus Merdeka itu untuk program studi independen tidak memberikan pembiayaan Bu. Oh, nggak ada funding berarti ya? Iya Bu. Oh, ya udah berarti Sarah ikut dua-duanya. Berarti saya isi dua logbook, jadi berarti isi logbook dari MSIB sama dari MBKM. Iya, gitu ya Kesha ya? Iya, jadi nanti diisi dua-dua logbooknya, dan untuk pendanaan kami kemarin dapatnya dari MBKM SK aja. SK Unggul. Oke. Iya Sarah. Dari kementerian itu hanya pelaporan. Sedangkan untuk fundingnya itu tidak diberikan karena dianggap studi independen, studi mandiri. Jadi tidak ada pendanaan di sana. Yang pendanaannya itu agar bisa dapat pendanaan ya terdaftar di MBKM SK Unggul. Jadi dua-dua harus Sarah lakukan pelaporan. Baik, berarti saya boleh ikut MBKM SK Unggul, bukan? Boleh. Baik, terima kasih. Mungkin saya sekitar 5 menit lagi ya available ya. Ada lagi? Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Oke. Coba. Masa rating dua-dua nggak ada nih? Aduh, gimana nih? Ayolah. Mungkin dari saya sendiri, dari MC boleh nanya nggak? Boleh lah. Oke Bu. Jadi kok dari saya Bu ya, saya kan ada juga cari-cari tentang studi independen Binar Academy kan. Itu kan ada beberapa tuh, ada UI UX, ada full stack web development, ada backend, frontend. Nah itu berarti seandainya nanti kedepannya kami ambil program itu, kami tetap kuliah reguler karena kan studi independen tuh kan online gitu kan. Jadi kami ada masuk ke kuliah ke kelas itu juga. Oh, gini dia. Kalau sudah ambil MBKM studi independen 20 SKS, selama kalian di Binar Academy itu sudah dihitung kuliah. Ya, jadi kalian melakukan assignment ataupun tugas-tugas yang di sana, ikuti kursus di sana di Binar Academy akan dikonversi sebesar 20 SKS ke KRS yang kalian isi. Namun, kalau yang IPK-nya tinggi, mau ngambil lebih 20 SKS, itu kan ada sisa 4 SKS ya. Nah, 4 SKS ini bisa diambil kuliah reguler. Jadi bisa kuliah reguler seperti biasa, masuk kelas, kemudian sisa waktunya ya untuk studi independennya. Itu kalau kira-kira sanggup. Tapi kalau tidak sanggup, ya fokus ke studi independennya saja. Ya, studi independen itu kan kapan, nantilah tanya sama Kesha sama ini ya, sama alumni sebelumnya seperti apa mereka di sana ya. Apakah bisa sambil part time atau bisa sambil main-main, malamnya mereka melakukan course ya. Saya tanya sama pengalaman seperti apa. Baik, terima kasih. Ya. Nah, nih dari Bang Razul nih mau nanya lagi nih. Silakan Bang. Nah, Bu, ada nggak saran instansi untuk program magang, Bu? Magang. Yang tepat. Yang tepat untuk prodi kita. Semester ini kami belum menjalin kerjasama dengan instansi manapun. Ya, nggak sempat. Durasi pembukaan pendaftaran itu terlalu mepet. Jadi kita jalin inisiasi kerjasama itu kan banyak harus kita pendekatan ya. Nah, kalau saran dari prodi itu PLN, Telkom, Icon Plus, Netflix. Nah, itu sudah langsung kita setujui tanpa harus kita karena itu kan perusahaan sudah dikenal perusahaan besar, kemudian ya lulusan kita diharapkan bisa bekerja di sana. Namun untuk PLN, Telkom, nah ini kita minta deskripsi kegiatan. Kalau mau magang di sana, apa yang akan kalian lakukan di sana? Ya, jangan jadi operator ataupun admin saja, gitu. Jadi itu yang kita harapkan. Jadi kalau adik-adik mau magang, boleh. Tapi bawa deskripsi kegiatannya, kasih nampak ke saya apa yang akan kalian lakukan di sana. Ya, jangan nanti di sana cuma jadi operator, balik ke kampus minta konversi 20 SKS nilai A. Itu nggak etis kan? Ya, kalau prodi punya kerjasama, kalau prodi sudah ada ikatan dengan instansi, itu bisa kita inisiasi magang dari kita. Tapi ini kita tidak punya.
Beda dengan beberapa tahun, 2 tahun yang lalu, kita ada magang di perpustakaan. Nah, ini langsung mahasiswanya kita ajak magang di situ. Pustaka Unsiah dan ICT. Nah, itu Prodi sempat menjalin kerjasama. Sedangkan sekarang waktunya kepepet, semester ganjil, semester genap lagi. Jadi tidak ada kerjasama apapun. Sedangkan yang untuk magang yang tadi di Andri, Pegadaian, BSI itu kita tidak rekom. Karena ini peruntukannya kan umum, semua prodi. Semua prodi itu kan kompetensinya ya kompetensi umum. Paling yang dilihat syaratnya bisa Microsoft, ya, bisa aplikasi Word, Excel, PowerPoint dan lain sebagainya. Kan itu tidak dasar sekali ya untuk level teknik komputer ya. Tapi kalau nanti di sana di BSI itu kan programming, coding, nah itu boleh saja. Gitu, ya, seperti itu yang bisa saya jawab ya. Ya, jadi kalau di Netflix berarti di e-fishery bisa juga, Bah? Boleh. Itu berarti kita harus ke Jawa, berarti harus langsung ke tempat. Iya, USK itu akan mengakomodir kemanapun. Luar negeri juga semester ini mulai akan dibiayai. Yang penting jelas kegiatannya. Berarti kalau kita magang ke luar daerah itu biayanya di ini, Bu? Di cover sama USK. Tanggung? Ditanggung sama USK. Untuk transportasi dan uang saku? Iya, makanya saat isi mitra, lokasi mitra kan ada yang di Banda Aceh dan yang di luar Banda Aceh. Ya. Yang mitra di Banda Aceh ya sebesar 2 juta. Yang di luar Banda Aceh disesuaikan. Keisha kemarin yang bangkit apa isinya? Mohon maaf Bu, saya tadi enggak dengar untuk pembahasan. Oke. Saat isi lokasi mitra bangkit itu isinya di mana kemarin? Untuk mitranya kemarin tuh kami ngisinya sesuai dengan lokasi yang ada di website kampus Merdekanya, Bu, di Bandung. Bandung. Oke, untuk insentifnya berapa? 2 juta juga? Iya, Bu, 2 juta, Pak. 2 juta. Karena pengalaman sebelumnya yang ikut Coursera ataupun Ecoding, mereka isi di Tangerang ataupun di Pulau Jawa sana. Nah, itu pembiayaannya itu berbeda. Yang di USK 2 juta, yang di sana sekitar 4 jutaan ke atas, karena disesuaikan dengan lokasi. Nah, terakhir mereka harus merevisi lokasi, karena USK pikir mereka ke sana langsung, luring langsung ke sana. Padahal cuman studi independen ya, online. Jadi mereka harus mentransfer kembali sisa kelebihan insentifnya. Jadi ya semester ini analoginya seperti itu juga sih Rajul. Kalau yang di luar USK ataupun yang di luar daerah akan disesuaikan ya biaya hidupnya. Jadi insentifnya itu tergantung. Untuk ini Bu, untuk konsultasi terlebih dahulu terkait pembiayaan lebih rinci itu bisa ke biro langsung atau di mana, Bu? Itu sepertinya selama ini belum ada. Berapa jumlahnya itu belum ada. Cuman mahasiswa diminta nomor rekening nanti ditransfer. Mereka yang menilai, orang pihak MBKM USK-nya yang menilai seberapa layak terkait dengan fundingnya. Seperti kemarin kejadian teknik sipil. Permasalahannya hanya di konversi KRS 19 SKSJC. Itu kenapa? Karena mata kuliah yang ganjil SKS-nya, ada 2 SKS dan 3 SKS. Jadi kan nggak cukup 20 SKS, tidak dibiayai. Padahal dia sudah mengikuti kegiatan, pembiayaannya kan di akhir ya, bulan-bulan Desember kemarin ya. Kalau ini mungkin sekitar April atau Mei nanti. Nah, kegiatan sudah selesai dikerjakan, duitnya nggak masuk. Gitu. Hanya gara-gara kurang 1 SKS. Jadi terkait funding itu USK, pihak USK, USK. Ya. Terima kasih Bu. Ya, ini saya waktu terbatas ya. Mungkin nanti lebih lanjut bisa dikoordinir sama Fatur Rahman ya, ataupun sama himpunan juga boleh ya. Ditanya-tanya sama alumni yang lain, ataupun ke saya juga boleh. Tapi jangan sendiri-sendiri ya. Saya kewalahan meladeni pertanyaan yang sama per mahasiswa, gitu ya. Karena keterbatasan waktu juga ya. Oke, mungkin ini slide-nya saya bagikan ke Fatur Rahman aja nanti ya. Tolong di-share ke kawan-kawan yang lain.
Ini dokumentasi udah, Pak Turman? Untuk yang dari waktu Ibu presentasi, ada beberapa yang udah saya dokumentasikan. Cuman nih karena udah selesai kan, saya harap semuanya on cam, kita foto bersama aja dulu. Kita foto dulu ya. Nanti dilanjutkan sama pengalaman Kesha, Sirajul, sama Lutfi ya. Oke, untuk sekarang foto dulu bersama karena saya perlu untuk pelaporan prodi ya. Oke, mungkin ini saja dari saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Semoga banyak ya yang mendaftar MBKM semester ini. Kemudian selebihnya saya kembalikan ke moderator ya. Terima kasih moderator. Terima kasih ya Ibu Nan ya, Sirajul, Coki ya. Ya Bu, terima kasih banyak Bu. Saya live ya. Ya Bu, sama-sama Bu. Ya, Bu. Ya Bu. Nah, oke. Tadi kan barusan udah ada penjelasan mengenai secara general lah gimana program MBKM itu. Tapi kalian jangan leave dulu ya, karena setelah ini ada beberapa hal yang akan disampaikan oleh alumni program MBKM yang sebelumnya. Yaitu mungkin untuk pertama kepada Bang Sirajul Ilmi, yaitu alumni program MBKM Proyek Desa. Kepada Bang Rajul, dipersilakan Bang. Oke, terima kasih ya. Nah, sebelumnya ini karena tadi juga sudah sampaikan bahwa proyek desa itu nggak memungkinkan lagi, atau proyek yang berkelompok lah tidak memungkinkan lagi pada periode ini. Karena kenapa? Karena halnya itu dia harus ada proposal yang sebelumnya yang udah disusun oleh beberapa dosen dan dibantu oleh mahasiswa. Nah, mungkin aku nggak banyak nih lah, nggak banyak bercerita juga karena singkat nih mungkin. Jadi aku kayak mana aku dapat kemarin proyek desa tuh, jadi beberapa minggu bahkan sebulanan sebelum masuk perkuliahan, sebelum program MBKM USK dibuka, itu ada penawaran dari dosen. Nah, dicari mahasiswa yang mau untuk membangun sistem informasi desa. Nah, jadi karena itu sebagai aku kira yang aku tahu itu tawarannya itu hari itu untuk membangun aplikasi sistem informasi di sebuah desa. Nah, jadi di MBKM ini dan di situ aku terima, aku join dengan dosennya, dan kemudian di saat MBKM USK Unggul udah dibuka pendaftaran, di situ baru aku daftar. Nah, baru aku daftar, kemudian berjalanlah nih berjalan pas sudah mulai bangun-bangun aplikasinya. Nah, di sini pas aku hari itu aku bisa dibilang hoki lah, bisa dipermudah sedikit. Karena kenapa? Karena hari itu dosennya membayar satu programmer untuk membangun aplikasinya. Nah, di situ aku dan kawan aku satu orang lagi cuma bantu-bantu aja. Nah, jadi nggak terlalu terbebani, sehingga ya ada fleksibel waktu lain. Nah, pas aku ambil semester lalu itu, aku juga ambil kuliah reguler satu, yaitu sistem embedded. Jadi 20 SKS-nya aku konversi, 3 SKS-nya aku kuliah reguler. Nah, gitu. Nah, yang jadi juga syarat di proyek desa itu setahu aku mitranya itu harus sebuah desa. Nah, mitranya itu harus sebuah desa. Ini aku cuma bisa bercerita di pengalaman aku aja, karena mungkin nanti ada karena sebelumnya kurasa nggak ada yang ambil proyek desa nih, baru di tahun ini yang bisa dikonversi. Yang sebelumnya tuh kalau ada membangun aplikasi di sebuah desa atau membangun sebuah desa itu berasal dari PKM itu. PKM proposal untuk pengabdian masyarakat itu. Jadi nggak ada konversi. Nah, mungkin itulah yang dapat aku sampaikan tentang proyek desa nih. Ini sebagai
gambaran aja nanti kalau ke depan tuh ada tawaran oleh dosen untuk bekerja sama atau bekerja sama dalam buat aplikasi lah itu. Karena di semester ini pun nggak memungkinkan lagi ya. Mungkin itu aja, singkat aja. Dari kawan-kawan mungkin ada yang ingin bertanya. Kalau nggak ada langsung. Mungkin nanti aja Bang, nah Bang, setelah semua pemaparan alumni ya Bang. Boleh. Oke. Nah tadi udah nih Bang Rajul udah menjelaskan tentang proyek desa yang lumayan menarik juga. Sayangnya mungkin nggak ada untuk di semester ini Bang ah. Oke. Untuk selanjutnya mungkin pemaparan materi selanjutnya yaitu dari Bang Kesha, yaitu alumni program MBKM Bangkit. Kepada Bang Kesha dipersilakan Bang. Baik, terima kasih kepada moderator. Dan di sini aku ada slide, boleh aku share screen dulu? Boleh Bang. Oke. Udah nampak belum saya? Ini masih share screen Google Meet-nya Bang. Oke, sebentar. Kalau ini? Udah. Oke. Baik, sebelumnya perkenalkan namaku Muhammad Kesha Al-Yasar. Aku di sini dari Teknik Komputer Yating 21 dan aku sebagai peserta program Bangkit 2023. Yang mana program ini tuh masih berjalan, jadi aku masih sebagai pesertanya sekarang. Tapi kayak pembelajarannya itu udah selesai dan tinggal tunggu penutupan. Baik, jadi untuk poin pembahasannya ada beberapa poin yang bakal aku bahas. Yang pertama dari penjelasan program Bangkit itu sendiri, kemudian ada learning path yang ditawarkan, apa saja yang dipelajari, metode pembelajarannya, dan kenapa kalian harus ikut program Bangkit. Oke, untuk program Bangkit sendiri, program Bangkit ini merupakan program pelatihan intensif yang diselenggarakan oleh Google, GoTo, dan Traveloka. Di mana program Bangkit ini tuh merupakan program studi independen, yang mana sistem belajarnya tuh kalian belajar online secara mandiri gitu. Bangkit ini tuh juga menawarkan tempat belajar untuk mahasiswa Indonesia untuk memastikan mereka relevan dengan skill yang dibutuhkan oleh industri. Yang mana di Bangkit ini tuh materi yang dikasih itu selalu diupdate untuk menyesuaikan dengan kompetensi atau skill-skill yang dibutuhkan di dunia kerja gitu. Jadi untuk materinya tuh untuk setiap angkatannya tuh beda-beda dan selalu terbaharukan gitu. Dan juga untuk program Bangkit ini tuh sudah bekerja sama dengan program Kampus Merdeka, dan maka dari itu untuk program Bangkit ini kalian bisa mendapatkan konversi mata kuliah sebanyak 20 SKS. Oke, selanjutnya learning path yang ditawarkan itu ada mencakup machine learning, mobile development, dan cloud computing. Untuk aku sendiri itu mengikuti program ini dengan learning path machine learning gitu. Tapi juga bagi kawan-kawan yang yang tertarik dengan learning path yang lain juga bisa mengikuti program ini, karena juga materi pembelajaran yang diberikan tuh sudah jelas dan juga sangat membantu tentunya untuk tidak hanya untuk mata kuliah tapi juga untuk mempersiapkan diri untuk terjun ke dunia kerja. Oke. Selanjutnya untuk yang dipelajari itu tentunya ada technical skill sesuai learning path yang telah dipilih, yang 3 ini tadi, machine learning, mobile development, dan cloud computing. Kemudian ada soft skill. Soft skill-nya itu contohnya kayak time management, personal branding, interview communication, dan lain-lain, yang mana skill-skill tersebut tuh sangat berguna untuk mempersiapkan
kalian untuk terjun ke dunia kerja gitu. Dan juga ada mempelajari bahasa Inggris. Di sini tuh belajar bahasa Inggrisnya tuh akan diajarkan secara langsung oleh pemateri yang memang native speaker gitu. Jadi emang orang yang bahasa utamanya bahasa Inggris yang akan mengajarkan kita gitu. Oke. Selanjutnya untuk metode pembelajarannya itu ada beberapa melalui beberapa cara. Yang pertama ada belajar mandiri melalui platform belajar online. Untuk platform belajar online-nya sendiri itu ada di Coding, Coursera, dan Google Cloud Skill Boost. Yang mana nanti di platform pembelajaran ini kita tuh akan diberikan course-course yang tentunya sudah sangat bagus dan materinya juga sangat baik. Terus nanti si course ini tuh bisa kalian kerjakan secara fleksibel, nggak ada waktu khusus yang harus kalian luangkan gitu. Tapi kalian bisa meluangkan waktu semampunya untuk menyelesaikan course-course yang ditawarkan gitu. Selanjutnya ada online sinkronus, yang mana online sinkronus itu ada pembelajaran tatap muka. Untuk pembelajaran tatap muka ini umpamanya seperti perkuliahan lah. Jadi bakal ada pemateri yang memaparkan materinya, tapi bedanya di Bangkit ini tuh materinya akan langsung dipaparkan oleh ahli di bidangnya, dan terkadang juga akan mendatangkan ahli yang sudah bekerja di perusahaan ternama gitu, contohnya seperti Google, TikTok, dan juga misal perusahaan Indonesia seperti di Coding dan juga perusahaan-perusahaan lainnya. Terus juga di online sinkronus ini juga terdapat guest speaker session, yang mana guest speaker session ini juga mendatangkan ahli-ahli di bidangnya yang telah bekerja di perusahaan-perusahaan ternama untuk membagikan pengalaman dan ilmunya gitu. Jadi bagi kawan-kawan yang mengikuti program ini tentunya akan terekspos dengan dunia industri secara langsung dari orang-orang yang memang sudah bekerja di bidang-bidang tersebut. Oke, selanjutnya juga ada konsultasi mingguan bersama mentor. Di sini tuh waktu kalian ikuti program Bangkit, kalian tuh bakal ada mentor untuk setiap kelasnya. Jadi kalian tuh bakal ada sesi konsultasi mingguan bersama mentor di mana progres belajar kalian selama 1 minggu. Dan juga kalian bisa berkonsultasi jika ada kendala ataupun permasalahan selama kalian mengikuti program. Dan yang terakhir itu ada mengerjakan proyek bersama tim. Di program Bangkit ini, proyeknya itu ada 2 tipe, ada yang produk, ada yang company. Untuk yang produk ini, itu tuh kalian tuh bakal diberikan beberapa tema, dan dari tema itu kalian mencari satu masalah yang dapat kalian selesaikan dari tema tersebut menggunakan skill-skill yang telah kalian pelajari sebelumnya, yang mana itu machine learning, mobile development, dan Google Cloud. Waktu aku kemarin itu aku membuat sebuah aplikasi yang menggunakan machine learning untuk menjawab untuk bidang tema sustainable living, yang mana tuh merupakan aplikasi untuk mendaur ulang sampah gitu. Jadi menggunakan kamera untuk mengidentifikasikan jenis sampah dan sampah tersebut bisa didaur ulang gitu. Terus untuk produk ini juga, kalau memang project kalian bagus dan masuk sebagai project top 50 ataupun top 20 yang paling bagus dan memenuhi syarat, kalian tuh bisa mendapatkan pembiayaan sebesar 140 juta
untuk melanjutkan proyek kalian ini sebagai startup. Jadi kalau memang proyek kalian bagus dan ada marketnya, ada dari sisi bisnisnya menjanjikan, pihak bangkit akan memberikan pendanaan sebesar 140 juta untuk kalian melanjutkan proyek ini secara serius dan mengembangkannya menjadi sebuah aplikasi gitu. Terus ada company. Yang company ini tuh kita tuh bakal dikasih kesempatan untuk bekerja sama dengan perusahaan ternama di Indonesia untuk menyelesaikan study case dari perusahaan mereka. Beberapa contoh perusahaan yang ada pada masa aku mengikuti program itu contohnya di coding, kitabisa.com dan Fishku. Perusahaan tersebut merupakan perusahaan teknologi yang juga pastinya bisa memberikan kalian pengalaman yang sangat baik gitu. Bagaimana kondisi di dunia kerja nanti. Terus juga untuk proyek yang company ini, kalau memang kalian melaksanakan proyeknya dengan baik dan pihak perusahaan merasa kalian kompeten, kalian juga akan berpotensi untuk di hire langsung oleh perusahaannya, gitu. Oke, baik, selanjutnya ada kenapa kalian harus ikut bangkit. Yang pertama, pembelajarannya tuh terstruktur. Mungkin bukan sebuah rahasia lagi kalau memang di kuliah itu terkadang banyak faktor yang menyebabkan pembelajaran kita tuh kadang-kadang masuk, kadang-kadang enggak. Nah, tapi di bangkit ini tuh pembelajaran dan schedule-nya tuh udah dibuat dengan baik sehingga kalian tuh akan tidak kewalahan dengan materi yang dikasih karena memang sudah diporsikan dengan bagus. Dan juga kalian tuh akan pasti mendapatkan materi yang kalian pelajari kalau memang kalian mempelajarinya dengan sungguh-sungguh. Terus juga waktu belajarnya tuh fleksibel. Jadi di bangkit ini tuh kalian tuh untuk pembelajaran secara mandirinya tuh tidak dipatokkan waktu khusus. Jadi kalian bisa meluangkan waktu kalian secara mandiri, mungkin siang, mungkin malam, tergantung waktu yang kalian punya untuk mengerjakan course-course di platform yang disediakan. Nah, tapi di samping itu tapi juga ada sesi-sesi pembelajaran yang sudah terjadwal, yang seperti sesi yang saya sebutkan tadi, yang kayak sesi perkuliahan itu tuh mungkin 1 minggu kalian cuma bakal masuk sekitar 1-3 kali dengan durasi pertemuan cuma sebanyak 2 jam. Jadi kalau dibandingkan dengan perkuliahan, pertemuan di bangkit itu jauh lebih sedikit. Terus juga keuntungan lainnya tuh kalian belajar langsung dari ahli di industri seperti yang sudah aku sebutkan tadi. Terus juga ada kesempatan mendapatkan pembiayaan untuk membangun startup seperti yang aku sebutkan tadi, dan pengalaman mengembangkan proyek dengan perusahaan ternama di Indonesia. Dan jika kalian melakukannya dengan baik, maka akan mendapatkan kemungkinan untuk ditawarkan job gitu. Dan juga manfaat lain dari bangkit ini, kenapa kalian harus ikut, kalian tuh bisa mendapatkan kesempatan untuk mengikuti sertifikasi global, yang mana sertifikasi global ini tentunya karena diakui secara global, tentunya kalau kalian melamar kerja dan kalian punya sertifikat ini, kalian tuh akan dipandang lebih oleh perusahaan yang ingin kalian masuk gitu. Nah, untuk sertifikatnya sendiri itu untuk masing-masing learning path ada beda-beda. Yang untuk machine learning itu ada TensorFlow Developer Certificate. Ini tuh sertifikat yang diakui secara global untuk pengembangan machine learning menggunakan TensorFlow. Terus ada Google Associate Android Developer untuk learning path Android.
Dan juga yang terakhir ada Google Associate Cloud Engineer untuk Learning Pad Google Cloud. Nah, terus di sini aku juga ada satu video yang mau aku tunjukin ke kalian untuk pemaparan tentang bangkit ini. Untuk videonya apa udah nampak? Nampak. Oke, ini dia videonya. Bang Kesha itu nggak ada suara pula juga videonya. Oh, sorry, mungkin bisa coba aku share screen ulang nih. Kali saya bisa Untuk ini apa udah ada suaranya? Saya. Oke. Halo kawan-kawan mahasiswa. Saya Mutiara Rusari, ID Program Manajer Bangkit 2022. Senang sekali saya bisa berbagi tentang Bangkit, sebuah program persiapan karir dari Google bekerjasama dengan Goto dan Traveloka. Kami kembali hadir sebagai program Kampus Merdeka. Sejak 2020, Bangkit mempersiapkan peserta dengan keterampilan yang relevan untuk berkarir di perusahaan teknologi bereputasi. Tahun 2021 ini, Bangkit telah melatih 3.000 mahasiswa dari 250 kampus se-Indonesia, meluluskan lebih dari 2.250 diantaranya, memberikan 650 pada lulusan terpilih, berdampak pada 20% alumni yang diterima kerja pasca mengikuti Bangkit, memberi dukungan, dana, dan pendampingan metode industri pada 15 tim inkubasi terbaik agar mereka tumbuh menjadi startup. Kini kami kembali membuka kesempatan emas bagi Anda, mahasiswa Indonesia, untuk mendaftar sebagai peserta Bangkit semester genap 2022. Bangkit akan fokus pada 3 topik pilihan, yaitu 1. Machine Learning with TensorFlow, 2. Mobile Development with Android, dan 3. Cloud Computing with Google Cloud. Semua materi ini kami sajikan dengan 3 prinsip utama Bangkit, yaitu industri-led, diasuh langsung oleh para pakar industri, interdisciplinary, menyajikan materi tech berikut soft skill dan bahasa Inggris, immersive, memadukan metode belajar self-paced di dalam kelas serta metode belajar sendiri dan di dalam kelompok. Selama 18 minggu dari Februari hingga Juli 2022, peserta Bangkit akan mempelajari semua keahlian berorientasi karir dengan bimbingan ahli dari Google, Goto, Traveloka, serta apa sih yang akan kamu. Program Bangkit sepenuhnya gratis. Di sini kamu akan mendapatkan konversi pembelajaran kampus Merdeka hingga 20 SKS, peluang meraih karir sukses di perusahaan teknologi terdepan melalui karir fair untuk lulusan kami, sertifikasi Google standar global, Associate Android Developer, Associate Cloud Engineer, TensorFlow Certification. Kesempatan jadi satu dari 15 tim yang meraih pendanaan inkubasi sampai dengan 140 juta rupiah dari Google dan Dikti untuk proyek akhirmu. Siapa saja yang bisa mendaftar program Bangkit? Simak syarat dan ketentuannya. Pastikan kamu memenuhi semuanya ya.
Oke, jadi itu ada satu video tentang Bangkit tahun 2022 yang memang udah lewat, tapi bisa memberikan kawan-kawan gambaran secara umum bagaimana program Bangkit ini. Nah, untuk pemaparan dan jika kalian ingin tahu lebih lanjut, kalian bisa mengunjungi website kampus Merdeka, link g.co/bangkit, atau juga kalau kalian mau langsung nanya sama aku, bisa hubungi aku melalui WhatsApp. Dan untuk sesi tanya jawab mungkin bisa dilakukan setelah semua pemateri menyampaikan, seperti yang dikatakan oleh moderator tadi. Dan karena penyampaian materi dari aku sudah berakhir, aku mohon maaf jika ada kesalahan kata, dan aku kembalikan lagi kepada moderator. Oke, baik Bang. Terima kasih Bang Tisha. Tadi kita udah dengar betapa menariknya ya program Bangkit ini. Tadi ada landing pad-nya, ada machine learning, ada mobile development, cloud computing, dan lain-lainnya. Dan juga dapat sertifikat global lagi. Oke, untuk selanjutnya, alumni selanjutnya yaitu ada Bang Muhammad Lutfi Hukmam, yaitu alumni dari penelitian atau riset. Kepada Bang Humam, dipersilahkan Bang. Oke, makasih sebelumnya. Mungkin di sini aku singkat ya, karena yang penelitian atau riset ini juga nggak se-fleksibel Bangkit gitu. Pesertanya pun dikit, yang kalau bisa kita bilang juga oke-okean, karena nggak setiap tahun ada penelitian atau riset tersebut. Kayak yang aku jalani sekarang, itu aku ditawarin penelitian sama Bu Maya tentang redesign aplikasi Samsat. Itu startnya sebetulnya lebih cepat 1 bulan daripada perkuliahan biasa. Misalkan kayak kemarin perkuliahan biasa mulai bulan Agustus, aku di bulan Juli itu udah mulai. Dan sampai sekarang belum, karena ini memang udah tanggung jawab, walaupun nilai sudah dikonversi, tapi karena program belum selesai, belum bisa di-stop gitu. Dan mungkin juga untuk kedepannya bakal ada kesempatan nih buat yang mau ikut, karena setahu aku program ini dilanjutin ke semester depan, 2 tim selanjutnya, karena belum siap lagi. Karena porsi kerjanya tuh lumayan besar, jadi nggak mungkin selesai dalam 1 semester. Mungkin untuk yang berminat, coba nanti di semester depan dilihat aja tuh informasi, kalau misalkan ada tawaran dari dosen, mungkin bisa diambil aja, karena itu salah satu peluang besar gitu. Kalau untuk mekanisme pengerjaan BKM-nya sendiri itu sebetulnya mirip-mirip juga sama kayak yang punya Bang Rajul buat tadi. Itu kami metode pelaksanaannya itu ada 4 sebetulnya. Yang pertama itu ada pengamatan. Pengamatan tuh jadi sebelum kalian terjun langsung ke pembuatan aplikasinya, dibuat penelitian dulu kayak HCI. Kalau kalian udah masuk HCI itu sebelum kalian mulai project, kalian harus ada pengamatan terlebih dahulu nih ke tempatnya gitu. Kayak kalau aku kemarin pengamatan langsung ke Samsat. Jadi diamati kayak mana cara kerja aplikasi tersebut, cara jalannya langsung di situ. Terus yang kedua sama kayak yang Ibu bilang tadi ada logbook. Logbook ini wajib diisi karena harus memenuhi 900 jam untuk bisa dapat pendanaan. 900 jam kalau nggak salah aku tuh seharinya dihitung 9 jam kalau nggak salah. Jadi walaupun kalian di hari itu nggak kerja pun kalian isi tetap aman sebetulnya. Kayak aku kemarin total jam logbook aku tuh ada 1600 jam. Lalu ada stand up meeting. Jadi penelitian yang kulakukan nih enggak setiap hari ketemu gitu. Jadi misalkan aku sekarang total 7 bulan nih. 7 bulan
pengerjaan penelitiannya itu yang paling ada yang full ketemu, full kerja itu cuma 2-3 bulan aja. Sisa 4 bulan itu nggak banyak kegiatan gitu, banyak liburnya malah. Yang mana kurang enak lagi, kalian masuk ketemu jarang, pendanaan dapat, terus waktu suka-suka konversi spam A semua lagi kan. Itu kalau kita bilang cita-cita anak kuliah lah. Kapan lagi dikasih duit, nggak usah masuk, nilai spam A. Nah, kan kurang enak apa gitu. Terus yang terakhir, pengerjaan aplikasinya. Ini pengerjaan aplikasinya tuh sebetulnya aku dari tim dosen itu nyarankan untuk membeli template aja karena dananya lumayan besar kan. Jadi dibelilah suatu template aplikasi admin itu nggak semata-mata pure gunakan template tersebut. Template tersebut hanya untuk base untuk kalian buat semana dari apa yang diminta gitu kan. Nggak mungkin ada dijual sesuai apa yang diminta gitu kan, mustahil lah kalau saya bilang. Jadi kalian harus bisa programming sendiri lagi. Kayak sebenarnya aku di bidang UX, sedangkan untuk job desk mungkin ya biasalah agak lebih banyak gitu. Aku ngurus di front end juga, aku ngurus di UI, aku ngurus di back end juga. Karena aplikasinya ini yang perlu dibuat hanya API dan framework front end-nya aja. Untuk database sudah ada. Kalian di sini yang harus dipelajari adalah kayak mana caranya kalian harus mengintegrasi dari API dengan UI tersebut dan sambungin ke database yang udah digunakan secara global gitu. Bukan database ecek-ecek lagi, ini udah ada database betulan. Database yang kalau misalkan ada kesalahan di kalian, itu tanggung jawab di kalian. Kalau misalkan ada salah-salah hapus apa segala macam di database-nya, itu kalian lah yang tanggung jawab gitu. Itu ya salah satu hal yang nggak enaknya sebetulnya. Cuman dari penelitian atau riset nih lebih banyak enaknya sih kalau kuliah gitu. Karena yang pertama juga nggak berapa susah, waktu fleksibel, dibayar double lagi dibayarnya, dan ya itu nilai bagus. Mungkin itu aja dari aku, sisa tanya jawab aja lah. Terus gitu ya, aku kembalikan ke moderator. Oke, baik, terima kasih. Nah, ini bagi yang ingin bertanya silahkan angkat tangan ya. Kan sudah dipaparkan materi. Mungkin ada. Silahkan. Ayo, jangan malu-malu. Jangan malu. Tanya aja. Nah, oke. Silahkan kepada Kak Sarah. Baik, terima kasih. Saya mau bertanya sama Keisha dulu soal pembiayaan. Jadi kan kita karena studi independen bangkit itu melalui MSIB kan nggak dibiayai, otomatis harus kita terima biayanya dari kampus jika ikut MBKM Unggul SK kan. Itu pembiayaannya itu dari pihak kampus langsung ke instansi bangkitnya atau dikasih ke kita, biar kita bayar ke instansi dari pengalaman kalian sebelumnya? Jadi gini, untuk pembiayaan itu tuh memang pembiayaan yang bisa kita pakai untuk keperluan pribadi kita. Jadi pembiayaan yang dikasih itu tidak kita bayarkan ke perusahaannya, memang bisa kita pakai gitu. Dan untuk program kita sendiri itu kayak yang udah aku bilang juga tadi, dia tuh nggak dikasih pendanaan dari kampus merdekanya karena tergabung dalam program studi independen. Tapi karena di tahun aku untuk si program makin itu juga udah si program makin ini tuh juga sudah dimasukkan ke dalam program MBKM USK Unggul, maka dari itu pembiayaannya tuh dikasih dari kampus dan kami itu dapatnya sebesar 2 juta dan itu diberikan langsung ke rekening si pesertanya dan dapat digunakan untuk keperluan pribadi gitu.
Apa sudah cukup menjawab untuk Sarah? Oh, udah cukup. Berarti setelah kita dapat terima dana itu kita pakai untuk keperluan pribadi yang berhubungan sama belajar kita. Tapi kalau kita nggak pakai pun nggak apa-apa. Kan? Iya, benar. Oke, baik. Terima kasih banyak ya, Kesha ya. Sama-sama. Oke, selanjutnya apakah ada yang ingin bertanya lagi? Dari rating 22, masa tidak ada yang ingin bertanya? Ayo, jangan malu-malu. Kapan lagi lo? Nah, oke. Oke, silahkan kepada Dika. Nah, ini isi lah Bang ya. Cuma kan yang dari Dika dengar tadi, ada nggak Bang yang ada pengetahuan tentang magang gitu nggak Bang? Magang. Ini Dika soalnya pengen tanya tentang magang dari tadi. Ini nanya ke siapa nih? Nah, enggak, saya tanya ke Bang alumni ini semua, ada pengetahuan tentang itu nggak magang? Oke, mungkin dari Humam atau Rajul bisa bantu menjawab ya. Oke, jadi kan mungkin gitu, dari aku sedikit lah ya. Tadi soal magang kayaknya. Iya Bang. Jadi sebetulnya yang punya aku nih penelitian riset nih salah satu dikategorikan ke magang juga kemarin karena untuk laporan akhir aku aja itu judulnya magang bersertifikat. Karena yang dilakukan di situ hampir sama dengan magang sebetulnya. Jadi kita dikasih sebuah kerjaan yang masuk ke bidang teknik komputer dan kita kerjakan gitu. Maksudnya walaupun nggak ke kantor tiap hari nih, kayak aku keseringannya WFH. Tapi per 1 bulan itu ada meet sama tim ke Samsatnya nih untuk bahas apa-apa aja yang udah dikerjain. Sebetulnya punya aku tuh lebih cocok dibilang ke magang. Cuman karena kemarin pendaftarannya harus di penelitian sama riset, jadi aku paparkan sebagai penelitian riset aja kemarin. Terus kalau untuk misalkan semester 5 nanti mau magang gitu kan, mungkin bisa langsung cari tempat gimana, terus coba ajukan ke perusahaan tersebut untuk magang bisa atau enggak, biar nanti dari perusahaan tuh bisa dikoordinasikan ke prodi, karena kayak yang prodi bilang tadi belum ada kerjasama khusus nih untuk magang tersebut. Jadi gitu aja. Nah, ini kan nanti Bang, misalnya di semester depan kan nanti kan kami ada magang nih. Kan nanti minimal kan kita pilih instansi lagi nih. Nah, nanti di instansi itu nanti ada pembimbingnya lagi nggak Bang? Jadi nanti ada pembimbing di instansi sama pembimbing yang di kampus. Itu nanti ada nggak? Kalau itu tetap ada. Jadi pembimbing itu tetap ada 2 deh. Yang pertama pembimbing di tempat magang sama pembimbing di kampus. Mungkin pembimbing tempat magang itu kita sebut mentor aja lah. Jadi untuk misalkan pembimbing di kampus ada nih, pasti itu dosen. Kayak aku Bu Maya kemarin. Di tempat magangnya ada pembimbing juga, karena nggak mungkin kalian ditaruh ke tempat magang itu suruh kerjain semua sendiri, nggak mungkin. Pasti ada yang mengarahkan kalian harus apa gitu. Karena dosen pembimbing nggak mungkin temanin kalian tuh tiap hari gitu. Jadi yang bisa di pas kalian magang itu untuk yang urus kalian di situ. Oke, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Ayo. Gak ada lagi nih yang ingin bertanya. Karena ini programnya sangat menarik loh. Izin aku mau bertanya. Oke, silahkan Kak Sarah. Untuk data mitra itu kayak mana kita minta datanya dari ke pihak yang bangkit? Untuk Kesha nih sebenarnya aku tanya. Sorry, maksud data mitra nih kayak mana? Untuk MBKM, kan di MBKM OSK Unggul itu disuruh lengkapi data, salah satu wajib diisi itu data mitra. Oh, oke. Untuk kami kemarin tuh kami nggak ada isi secara lengkap untuk data mitranya. Jadi kami kurang tahu juga. Mungkin untuk lebih lanjutnya bisa koordinasi lagi sama Bu Maulisa dulu gitu. Nah, baik. Yang kawan lain? Izin bicara lah ya.
untuk cek lebih lanjut lah, cuman ini nggak lengkap kali juga. Di link Kampus Merdeka, nanti coba klik kegiatan, terus tekan detail, nanti di bawah ada tentang perusahaan, coba cek di situ. Cuman kayaknya itu juga belum lengkap kali juga. Kemarin kami emang nggak ada data yang pas, bukan gimana Bang ya? Yang ada beberapa yang bukan data pasti gitu, jadi kayak kami sepakatnya untuk tulisnya gini, tapi itu pun udah kami coba koordinasi juga dengan Bu Molisa, jadi aman. Nanti kalau misalkan memang masih ada yang kosong nih, nggak tahu ambil data dari mana, itu coba langsung tanya aja, atau nggak boleh kayak yang Bu Molisa bilang tadi, misalkan memang banyak pertanyaan dari kalian kan, itu boleh hubungi aku aja, nggak masalah. Oke, terima kasih banyak Foto Rahma sama Kesha ya. Oke, baik. Mungkin ini kayaknya nggak ada yang bertanya lagi ya. Mungkin kita udah berada di penghujung acara. Oke, untuk terakhir sesi foto bersama, silakan on cam semua ya. Oke, on cam. Tunggu banyak dulu nih. Oke. Oke, udah ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih. Terima kasih kepada para peserta yang sudah hadir, dan juga harapannya adalah materi-materi yang barusan tadi disampaikan semoga bermanfaat bagi kita semua, dan juga mungkin bagi kalian sudah tahu nih nanti untuk daftar MBKM tuh mau apa, mungkin mau studi independen, mungkin mau magang, mau PMM dan lain-lainnya gitu kan. Oke, itu saya dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita boleh lihat ya. Terima kasih banyak.